Hello, what's up happy people, apa kabar sekalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan di episode kali ini ada momen terenyuh dan mengenyuhkan. Pasalnya ada sosok bocah kecil yang menghampiri Wilantara dan masuk ke dalam mobilnya. Siapa kira-kira bocah ini ya sob? Oke, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. Salam baku hantam. Di adegan awal sinetron kita disuguhkan di mana ada si Wilantara yang terkaget-kaget melihat sesosok anak kecil berada di dalam mobilnya. Anak kecil itu memang sangat ketakutan sekali karena dia dikejar-kejar Satpol PP yang bernama Irwan. Argadana kaget dan bertanya kepada anak kecil tersebut siapa namanya. Ternyata anak ini namanya Naura, yang mana kembarannya sekarang sudah berada di tangan Argadana dan juga Safira. Bocah kecil itu pun mengaku bahwa dirinya tengah ketakutan dan kini berpisah dengan kembarannya. Lalu Argadana pun berniat untuk membawa bocah kecil itu pulang, terlebih Tante Airin yang mensupport agar supaya anak itu dibawa pulang ke rumahnya untuk dirawat karena anak tersebut merupakan korban eksploitasi anak. Oh, masa iya? Lalu kita juga ke scan di mana ada momen potong kue antara Maudy dan juga Ken. Di sana terlihat sorak-sorai bahagia yang menyelimuti semua orang yang ada di sana. Terlihat tapi Maudy sangat gelisah sekali karena dirinya merasa bersalah kepada ayahnya. Maudy sadar bahwa pernikahannya dengan Ken menimbulkan luka yang mendalam untuk si tangkurak Argadana, yang memang Argadana sampai sekarang masih memendam dendam kepada si Wilantara yang tak lain merupakan besannya sendiri sekarang. Lalu Ken pun menyarankan agar supaya si Maudy menelpon ayahnya jikalau memang dia rindu kepada ayahnya. Dan saat si Maudy menelpon si tangkurak Wilantara, ternyata Wilantara tidak mau mengangkat teleponnya. Lalu Maudy pun menelpon Tante Safira untuk menanyakan apakah dia sedang berada dengan ayahnya. Tapi tetap saja Argadana tidak ingin bicara kepada Maudy karena ternyata dirinya masih sangat trauma dan sangat belum bisa menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Oke, dan ada momen di mana juga si Reno yang sedang amuk-amukan tidak jelas kepada semua rekan-rekan sesama penjahatnya. Si Reno tidak terima dengan sahnya pernikahan Ken dan Maudy. Reno meminta Agil untuk melakukan aksi kembali agar supaya Maudy dan Ken hancur berantakan rumah tangganya. Tapi sekarang si Agil sudah mulai agak sadar sedikit. Agil berkata kepada si Reno, Argadana sudah tidak berada bersamanya. Jadi apalagi yang akan dia lakukan? Karena toh ternyata si Agil ini prospeknya hanya demi uang. Tanpa ada uang si Agil tidak akan pernah bisa bekerja. Si Reno pun ngamuk dan marah sekali kepada Agil dan teman-temannya. Si Reno merasa bahwa dirinya sekarang sebatang kara, tapi dia tetap akan melangsungkan niatnya untuk menghancurkan Maudy dan Ken meskipun dengan tangannya sendiri. Oke, di scan lain di mana ada si Maudy dan si Ken saat melakukan sesi pelemparan bunga, di mana bunga tersebut diraih oleh si Panjul dan juga satu teman yang lainnya yang merupakan itu cem-cemannya si Panjul saat ini. Panjul pun mendapat banyak ucapan selamat dari teman-temannya. Begitu juga dengan Ken dan Maudy mengucapkannya kepada si Panjul. Bahwasanya Ken dan Maudy meminta agar si Panjul sesegera mungkin menyusul mereka untuk menikah. Perempuannya cantik kok mau ya sama si Panjul.
Tapi tidak apa-apalah. Dan ternyata mata detil si Anita melihat kedatangan si Tangkurak Reno dengan membawa sebongkah bingkisan berisi bom untuk melakukan aksi bom bunuh diri di tempat itu, agar si Ken dan juga Maudy sama-sama mati bersamanya. Reno pun memang sebelumnya sudah berjanji bahwasanya tidak ada pernah yang bisa bakal untuk mendapatkan Maudy jikalau dirinya tidak bisa mendapatkan Maudy juga. Untungnya si Anita dengan sigap menyamperkan si Reno itu dan melarang si Reno untuk mendekati tempat acara itu. Si Anita berkata kepada si Reno bahwasanya kamu itu merupakan sosok lelaki yang lemah dan goblok. Buat apa kamu melakukan hal itu? Apalagi dengan harus melakukan bom bunuh diri di tempat umum. Itu sama saja kamu adalah seorang pecundang, kata si Anita. Tapi si Reno menjawab bahwa dirinya sangat kecewa sekali kepada si Anita karena toh ternyata si Anita mengkhianati dirinya. Dirinya yang sudah berkorban habis-habisan untuk si Anita. Ternyata kali ini si Anita berpaling ke lain hati karena si Anita akan mendapatkan saham 70% Arga Group, yang dimana itu merupakan saham mayoritas miliknya Argadana, dan mungkin saja Argadana akan jatuh miskin. Tapi ya terserahlah. Si Anita pun berjanji kepada si Tangkurak Reno bahwasanya dirinya akan sesegera mungkin memisahkan Maudy dan Ken setelah dirinya mendapatkan 70% sahamnya Argadana. Jahat banget ya si Anita. Dan Reno pun berkata kepada si Anita bahwasanya dia memegang janji si Anita, jikalau si Anita sampai sulaya lagi kepada dirinya, maka dirinya akan membuat perhitungan kepada si Anita. Dan di scan lain juga nih sob, ada si Tangkurak Vanessa yang tidak henti-hentinya merayu dan menghasut si Rama. Si Vanessa menghasut si Rama dan berkata kepada si Rama bahwasanya si Rama itu merupakan sosok lelaki yang lemah dan juga goblok, sama seperti yang si Anita katakan kepada si Reno. Vanessa berkata kepada si Rama bahwasanya yang harus menikahi Maudy itu adalah dirinya, bukannya si Ken. Selama ini toh duluan si Rama yang bertunangan dengan si Maudy. Rama pun berpikir dan ngahuleng di sana sob. Rama berpikir kenapa omongan si Vanessa ini sangat sama persis seperti yang si Dinda omongkan. Apakah memang benar bahwasanya dirinya merupakan sosok lelaki yang lemah dan hanya mementingkan perasaan orang tanpa menghiraukan perasaannya sendiri? Ya mungkin saja besok lusa ataupun kapan saja si Rama akan benar-benar menjadi sosok antagonis di sinetron ini karena doktrin yang kuat dari si Tangkurak Vanessa dan juga ibunya yakni si Dinda. Di scan lain juga nih sob, ada momen perpisahan antara Maudy dan juga yang lainnya. Oma, Reza, Mila dan juga si Tangkurak Anita yang sudah tidak sabar menunggu harta kekayaan Argadana. Mereka melepaskan Ken dan Maudy untuk berhoneymoon di wilayah Bogor. Dan Oma dan yang lainnya pun akan berniat bertolak ke Jakarta saat itu juga. Kemudian Ken dan Maudy terlihat sangat sumringah sekali dalam hal ini dan dalam kesempatan ini. Semoga saja Maudy secepat mungkin mendapat momongan karena ternyata Oma pun mendoakan seperti itu. Oma sangat berharap bahwa Maudy secepatnya akan hamil atau bunting untuk bisa memberikan buyut kepada dirinya. Baiklah sob, sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetron Love Story kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.